Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang proposal bisnis, yaitu mengenai usaha catering berkah. Tugas ini digunakan untuk memenuhi mata kuliah studi kelayakan bisnis yang disusun oleh saya sendiri, yaitu bernama Nur Halisa. Pendahuluan, latar belakang. Dewasa kini, banyak orang yang ingin membuat acara atau kegiatan secara simple dan efisien. Contohnya, dalam hal penyiapan makanan ataupun hidangan. Biasanya mereka lebih memilih untuk memesan makanan daripada membuat sendiri, dengan alasan pertimbangan waktu dan tenaga. Walaupun memang sedikit mahal, usaha ini memang banyak menghemat biaya investasi usaha. Identitas usaha, nama usaha catering berkah, jenis cateringnya yaitu kuliner, alamat usaha dari Benua Kupang RT 2 RW 3 Kecamatan Labuan Amas Utara. Pemilik Nur Halisa dan keluarga. Nomor HP 0812 5336 5905. Adapun tujuan usaha yaitu pemenuhan kebutuhan akan konsumsi dalam acara baik besar maupun kecil, di mana membutuhkan efisiensi waktu yang tepat agar memudahkan dan kelancaran dalam acara. Dan ada juga manfaat usahanya. Yang pertama, memiliki kebebasan sepenuhnya untuk menentukan masa depan sendiri karena tidak terkait kontrak kerja dengan orang lain. Yang kedua, dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar sehingga dapat memenuhi hidup. Yang ketiga, dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain secara tidak langsung dapat mengurangi jumlah pengangguran. Dan keempat terakhir, dapat mempunyai banyak relasi yang membuat usaha kita semakin maju. Adapun visi dan misi usaha. Visinya yaitu menciptakan usaha kuliner terbaik dan membentuk kemandirian serta lapangan kerja bagi masyarakat. Misinya, yang pertama, memberikan kemudahan dalam melayani kebutuhan pokok. Kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, membangun semangat berwirausaha. Yang keempat, membangun kemandirian mahasiswa dalam menghadapi tantangan global. Yang kelima, terciptanya ekonomi bersama yang mandiri. Terakhir, terbentuknya usaha kuliner berkualitas terbaik yang mengedepankan pelayanan, kenikmatan, dan keberkahan. Adapun juga di sini sasaran usahanya, yang pertama, masyarakat umum. Yang kedua, eksekutif. Yang ketiga, instansi pemerintah. Yang keempat, organisasi atau LSM. Dan yang terakhir, mahasiswa. Di sini ada juga struktur organisasi usaha. Yang pertama itu pengelola, itu saya sendiri, Nur Halisa. Yang kedua itu tim pemasaran. Dan yang ketiga ini tim operasional. Analisis rancangan bisnis ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama jenis produk, yang kedua pembuatan makanan, dan yang ketiga analisis SWOT. Yang kita bahas terlebih dahulu yaitu jenis produk. Jenis produk ada 3, yaitu dalam bentuk makanan berat yang berupa nasi dan lauk pauknya, makanan ringan, serta berbagai jenis minuman. Yang kedua, pembuatan makanan. Pembuatan makanan ini terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama, pembuatan produk kami dikerjakan dengan bersih dan mementingkan kebersihan serta kesehatan makanan. Kedua, kualitas bahan yang baik serta sehat dan terjamin. Dan yang ketiga, rasa yang lezat serta enak karena dibuat dengan bahan-bahan yang terbaik. Selanjutnya itu analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Membuka usaha makanan catering saat ini cukup menjanjikan karena masyarakat yang cenderung konsumtif dan memperhatikan efisiensi waktu, tempat, dan tenaga. Mereka lebih memilih hal seperti itu ditangani oleh pihak tertentu berkompeten. Kedua, itu ada weakness atau kelemahan. Kelemahan pada usaha ini terdapat pada pemasarannya. Pemasaran yang hanya mengandalkan pesanan sekarang terkadang hanya berpatok pada waktu tertentu. Jadi, kita harus handal melobi pihak yang menjadi target pasar. Tiga, yaitu ada opportunities atau artinya peluang.
peluang bisnis ini akan sangat menjanjikan sekali. Hal ini dikarenakan saingan untuk usaha ini dikatakan belum terlalu banyak. Selain itu, kita juga dapat mengurangi jumlah pengangguran di daerah tempat tinggal kita. Karena kita dapat mempekerjakan orang-orang di sekitar kita untuk membantu usaha yang sedang kita jalankan. Yang terakhir itu ada threats atau ancaman. Ancaman untuk usaha ini sendiri adalah makanan ini akan cepat basi. Hal ini disebabkan pada saat pemasaran makanan tersebut sudah dimasukkan ke dalam kemasan, karena proses pemasaran tidak dilakukan dengan cara produksi langsung di tempat ataupun di pasar. Ancaman yang lain adalah akan ada banyak pihak lain yang meniru usaha kita. Jadi hal ini tentu akan membuat saingan yang baru bagi kita. Jenis catering itu ada 3. Yang pertama, ada catering rumahan. Yang kedua, ada catering sekolahan atau institut. Yang ketiga, ada catering acara-acara khusus. Selanjutnya, kita akan bahas tentang aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada target pasar. Yang kedua itu ada aspek operasional. Yang ketiga ini ada aspek sosial. Yang keempat ini ada aspek ekonomi. Dan kelima ada promosi. Dan terakhir itu ada pemasaran. Jadi yang kita akan bahas terlebih dahulu yaitu adalah target pasar. Yang merupakan kunci penting untuk diperhatikan sudah menjadi kelaziman bahwa usaha di bidang makanan bekerja berdasarkan kebutuhan konsumen serta berdasarkan pesanan. Jadi, target pasar adalah seluruh kalangan masyarakat yang ingin memakan makanan yang sehat, bergizi, dan hemat. Karena kita pasti mempunyai pesaing dari perusahaan makanan lainnya. Aspek operasional yaitu untuk menjadi pengusaha catering yang terpenting adalah mampu mengelola usaha. Dan juga di sini kita alokasikan bisnis ini dijalankan di tempat keramaian. Misalnya di kantor-kantor dekat dengan lembaga pendidikan dan mudah dijangkau semua orang dengan cara penjaminan mutu dengan melakukan produksi setelah mendapatkan pesanan jadi masakannya dijamin masih hangat dan segar. Aspek sosial yaitu dengan adanya usaha ini diharapkan dapat membangun aspek kemanusiaan dalam bidang taraf hidup serta kegiatan di sekitar lingkungan di mana usaha ini berjalan. Aspek ekonomi. Dalam dunia usaha tentunya orang menginginkan keuntungan dari hasil usahanya. Kita harus mampu menganalisa keunggulan dan kelemahan pesaing. Sejauh mana kemampuan kita untuk bersaing dengan mereka. Entah baik dari sisi harga, layanan, maupun kualitas. Yang terpenting adalah berani mencoba dan memulai. Lebih baik mencoba tetapi gagal daripada gagal mencoba. Dengan demikian, kita selalu berharap usaha ini dapat menghasilkan keuntungan. Adapun promosi, yang pertama itu kita menggunakan sosial media, yang kedua itu brosur, yang ketiga itu ada promo, yang keempat itu ada dari mulut ke mulut, dan terakhir itu kita bekerja sama dengan paket pernikahan atau WO. Pemasaran ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada peluang pasar, yang kedua itu ada daerah pemasaran atau market segmenting, yang ketiga itu ada pasar sasaran atau market targeting, dan terakhir itu ada resiko usaha. Yang kita jelaskan pertama itu adalah peluang pasar. Peluang pasar untuk makanan skala besar seperti kayak acara pernikahan masih jarang. Tentu saja membuka peluang untuk usaha ini berpotensi untuk pasar usaha jenis ini belum banyak digarap orang. Orang-orang juga akan semakin mengerti pentingnya memperhatikan rasa dan kebersihan. Sehingga pemasaran bisa saja cukup asal standar harga tidak terlalu tinggi. Kedua, ini ada daerah pemasaran atau market segmenting. Untuk daerah pemasaran, produk ini yaitu baru sekitar wilayah, area proses produksi dan tempat-tempat tertentu khususnya di daerah kota Barabai karena masih dalam promosi.
Selanjutnya yang ketiga yaitu pasar sasaran atau market targeting. Untuk sasaran dari produk ini adalah semua kalangan dari mulai anak-anak, remaja, dan orang dewasa, sehingga sasaran pemasaran dari produk makanan ini cukup terbilang luas. Yang terakhir, keempat, yaitu resiko usaha. Yang pertama, munculnya usaha yang sama dengan harga yang lebih murah. Yang kedua, modal yang selalu berubah pada waktu-waktu tertentu akibat kebijakan ekonomi pemerintah menyebabkan harga berubah atau naik. Yang ketiga, itu perubahan selera konsumen. Yang keempat, pelanggan yang tidak tetap. Dan terakhir, yang kelima, keadaan alam yang tidak dapat diperkirakan. Terakhir yaitu laporan keuangan. Di sini saya terterakan laporan keuangan. Bisa dilihat bahwa di sini ada aspek keuangan, terus laporan keuangan dari berapa kita mengumpulkan uang, terus di sini ada juga penjelasan penjualan kita selama 1 bulan, dan di sini ada juga transaksi kita selama untuk 1 bulan untuk mendapatkan laba. Dan terakhir ini ada laporan laba rugi dalam penjualan usaha catering. Jadi dalam usaha catering ini pasti kita menginginkan sebuah usaha itu mendapatkan keuntungan, di mana dengan adanya laporan keuangan di sini menjelaskan bahwa setiap usaha itu pasti ingin untung gitu. Jadinya apapun jenis usahanya pasti kita ingin untung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Salah kilapnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.